Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita ditemani dengan Dokter Gigi Raisa Indiwina, SPKG. Beliau adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena kita akan ngobrol-ngobrol santai aja seputar kesehatan gigi dan mulut ya gitu. Jadi boleh silahkan wargi Cianjur yang punya pertanyaan apapun itu berkaitan dengan gigi dan mulut silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke. Dan ini kayaknya kok ada yang berbeda dari penampilan Grisel kali ini. Grisel menggunakan kebaya. Aduh alhamdulillah ya, senang sekali. Grisel pakai kebaya tuh suka ngerasa cantik dok. Emang cantik kok. Iya, karena merepresentasikan wanita Sunda gitu. Kalau Grisel berpikirnya seperti itu. Kenapa sih pakai kebaya Sunda? Karena berdasarkan surat edaran Bupati juga bahwa diperbolehkan setiap tanggal 12 untuk menggunakan raksukan atau busana Sunda, kebaya pakaian tradisional gitu. Ini adalah salah satu gerakan untuk tentunya ngamumule atau menjaga merawat kebudayaan kita, dok. Kenapa tanggal 12? Karena tanggal 12 adalah hari jadi atau hari lahir atau hari ulang tahun Kabupaten Cianjur. Boleh untuk warga Cianjur ya yang mau bercantik ria, berganteng ria menggunakan pakaian tradisional boleh ikutin juga ya. Gitu. Harusnya juga pakai ngomong bahasa Sunda tapi karena Grisel juga masih belajar banyak tentang bahasa Sunda, takutnya juga masih nanti pusing ya warga Cianjurnya kalau misalnya Grisel podcast pakai bahasa Sunda, jadi kita campur-campur aja sekarang lah ya. Oke. Dokter sehat dok? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, dokter tuh selalu ceria. Betul. Gitu. Dan terbawa aura dari gitu ya. Oke, gitu. Nah kita kali ini akan membahas mengenai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut yang bertepatan hari ini juga ternyata tanggal 12 September gitu diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut nasional ya. Dan kalau Grisel baca dari tahun 2021 memang campaign yang sedang digembar-gemborkan itu mengenai Be Proud of Your Mouth gitu kan. Kita sama-sama harus aware banget nih terhadap kesehatan gigi dan mulut gitu. Kadang mungkin ayo siapa wargi Cianjur yang sampai saat ini masih kayak mager gosok gigi gitu kan, terus kayak tidak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, termasuk Grisel juga seperti itu dok gitu kan. Kadang kalau misalnya udah malam padahal udah gosok gigi gitu kan, udah mandi udah gosok gigi terus lapar Grisel makan enggak gosok gigi. Itu nggak boleh kan dok sebetulnya. Nah kita akan bahas kali ini, oke dok. Tapi Grisel juga jadi penasaran sebetulnya kriteria apa sih yang bisa menjadi kriteria dari gigi dan mulut yang sehat? Oke boleh dong dok. Oke. Pertama terima kasih ya, ketemu lagi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi tahun kemudian kita mau bahas tentang kriteria gigi dan mulut yang sehat itu kayak apa aja. Pertama dari giginya. Dari giginya, kalau kita lihat giginya harus sehat. Sehat itu kuat, maksudnya dia nggak goyang, tidak berlubang. Kalau ada keadaan tambalan pun, keadaan tambalan harus dalam keadaan baik. Terus dari jaringan pendukung itu dari lidahnya, dari gusinya, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersih. Selain itu dari nafas kan kita bisa detect nih kalau nafasnya bau berarti kan ada yang nggak sehat, ada bakteri di situ. Berarti nafas juga harus segar. Jadi kurang lebih seperti itu sih kriterianya. Jadi pertama kuat ya, kekuatan dari giginya itu sendiri, goyang atau enggak, kemudian ada yang bolong atau enggak, berlubang atau tidak, kemudian dari lidahnya itu sendiri. Lidahnya itu sendiri tuh sebetulnya lidah yang sehat harus seperti apa dok? Kalau misalkan lidah yang kotor itu dia pasti baunya nggak sedap. Terus warnanya juga ya ada lapisan putihnya atau lapisan kekuningannya atau ya itu yang bisa menyebabkan bau mulut. Jadi sebetulnya kalau misalnya Grisel tahu kan ada yang bilang bau mulut biasanya dari pencernaan. Tapi ternyata juga dipengaruhi dari rongga-rongga yang ada di mulut gitu maksudnya. Iya, betul. Oke, salah satunya dari lidah. Jadi lidah yang sehat, lidah yang bagus adalah lidah yang berwarna dia merah, kemudian tidak ada putih ya dok? Nggak ada lapisan yang putih, nggak ada lapisan kekuningan, terus nggak ada bengkak, nggak ada. Coba
Ngelel dulu. Grisel jadi penasaran ya, mau ngelel gitu, mau ngaca. Oke, itu cara ngebersihinnya tuh sama nggak sih dok? Kan ada juga ya beberapa sikat gigi yang memang diciptakan, ada yang untuk penyikat lidah. Itu sebetulnya harus boleh atau tidak? Kemudian bagaimana sih tentang itu sendiri? Oke, nanti jadi kita nyambung ke preventif ya. Ini kita agak-agak ke cara menyikat lidah dulu. Oh, oke. Jadi menyikat lidah itu salah satu complementary tambahan dari cara kita merawat gigi dan mulut. Setelah kita sikat gigi, itu ditambahin teh dengan cara sikat lidah. Nah, tadi kan bisa bilang ada yang sikat gigi udah ada sikat lidahnya. Nah, itu dipakai untuk sikat lidah seperti namanya tongue scraping. Jadi dia di scrap ditarik gitu kotorannya keluar. Nah, itu setiap gitu gigi. ya, dok, jadi ya? dia ada dua alat sebenarnya. Ada sikat gigi yang di belakangnya kan ada kayak lapisan-lapisan itu kan. Ada sebenarnya tongue scrapernya juga ada teh. Jadi, yang gitu ya bentuknya dok? Iya, gitu. Ada kosongnya ada gitu. Kosong. Ah, bener ya. Dulu awal-awal Grisel tuh mikirnya kayak ini alat nggak guna sih sebenarnya kok bolong. Sebelum Grisel tahu ya itu manfaatnya untuk apa gitu. Ternyata itu untuk membersihkan mulut ya. Untuk membersihkan untuk lidah ya. Sikat lidah. Oke. Jadi dibersihkannya dengan cara setelah kita sikat gigi. Oke, kita ulangi dari sikat giginya deh dok sekarang. Gimana cara sikat gigi yang baik dan benar? Oke, jadi tadi Pak temanya kesehatan gigi dan mulut. Proud apa tadi? Be proud of your mouth. Be proud of your mouth. Be proud of your mouth. Kita basic yang paling dasar kita menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ya, betul. Caranya gimana sih? Caranya pertama tentu sikat gigi kan. Terus kan jadi pertanyaan memang sikat gigi yang betul gimana caranya sih? Sikat gigi yang betul itu caranya sehari 2 kali teh. Sehari 2 kali. 2 kali. Itu minimal dok. Ya sehari 2 kali. Anjurannya sehari 2 kali. Sehari 2 kali gitu. Sehari 2 kali. Kalau lebih itu ditakutkannya tenaga terlalu kencang atau cara yang nggak betul. Jadi mengikis sendiri justru ya. Jadi dianjurkannya 2 kali sehari. Itu yang pertama setelah sarapan. Jadi kita tuh bangun makan dulu. Justru sebetulnya dianjurkannya setelah bangun itu makan dulu ya kita. Biasanya kan kita mandi dulu terus gosok gigi dok, baru makan. Sebetulnya tuh makan dulu baru gosok gigi ya. Makan dulu terus sikat gigi. Sikat gigi itu 2 menit deh waktunya. 2 menit tuh. Sikat gigi itu 2 menit. Nah 2 kali kan sikat gigi setelah makan pagi sarapan dengan sebelum tidur. Udah gitu caranya kayak gimana? Caranya itu sikat gigi anjurannya yang sudut 45 derajat menghadap gusi. Dicungkil ke gigi atau kalau misalkan agak susah nih harus secara personal ngajarinnya sebenarnya atau yang gampangnya diputer aja. Boleh diputer gitu ya dok ya? Diputer. Itu semua permukaan harus kena. Permukaan yang dekat pipi, permukaan yang dekat lidah, permukaan yang dekat langit-langit, sama permukaan gigitan yang kita pakai kunyah. Jadi ada 3 permukaan semua nggak boleh kelewat. Jadi ada tuh yang bagian luarnya bersih, tapi bagian bagian dalam lidahnya itu plaksa makanan giginya bertumpuk di situ. Terus udah gitu lubang dari dalam-dalam. Nah itu karena nggak kena sikat giginya. Jadi 2 kali sehari dan cara menyikatnya yang benar. Kayak gimana cara menyikatnya. Terus udah gitu harus menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Berfluoride. Fluoride itu untuk mencegah gigi berlubang. Berarti mulai dari sekarang coba dilihat ingredients-nya ya. Benar. Ya, terus dong. Itu menyikat sikat gigi 2 kali sehari, pasta gigi berfluoride, terus berkumur juga nggak boleh terlalu banyak. Itu. Dari cara menyikat giginya. Terus dari cara kumur nggak boleh terlalu banyak, dok. Iya, karena takut si fluoride dari pasta giginya itu kan takut terbuang. Justru kalau Grisel tuh ngerasa harus bersih, jadi kumurnya berkali-kali kan gitu. Justru itu sebenarnya nggak boleh. Berapa kali kalau gitu, dok? Anjurannya 1 kali aja. 1 kali aja justru. Oke, kayak gitu. Terus udah gitu dari sikat gigi itu ada tambahan pakai benang gigi pakai floss, dental floss. Yang benang kalau sekarang tuh oke. Benang ya, pakai benang yang ada gulungan itu. Atau enggak yang sekarang tuh udah ada satu-satu. Iya, bener, yang ada gagangnya itu. Nah, jadi tapi itu tambahan ya. Jadi pertama sikat giginya berapa kali sehari, caranya harus bener, ditambah sama dental floss, ditambah flossing dan obat kumur juga tambahan, bukan utama. Bukan utama ya. Jadi nggak harus setiap sikat gigi kita harus kumur-kumur pakai beberapa merek itulah ya gitu. Jadi nggak wajib ya gitu. Enggak, itu tambahan aja. Wajibnya cara kapan menyikat gigi dan caranya harus tepat dan betul dan semua permukaan kena. Setelah itu mungkin dari makanan ya Teh. Dari makanannya
pasti tentunya dianjurkan makanan yang sehat dan gizi, Nah, itu. buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga membatasi makanan-makanan dan makanan ringan yang banyak gulanya, Manis gitu ya. mm. Kenapa? Pasti kan bertanya untuk pecinta manis gitu ya. Kenapa nggak boleh sih gitu makan makanan yang manis? Lebih coklat, permen dan lainnya tuh kenapa dok? Jadi gigi kita tuh kan sangat kuat ya, Yeah. tapi dia paling nggak tahan sama yang namanya asam. Oke. Asam itu kondisi asam ya, kondisi asam. Nah, kondisi asam itu diciptakan dari kalau kita makanan manis, nah si kondisi mulut kita kalau banyak gulanya itu malah jadi asam. Nah, kalau asam itu mengundang bakteri datang dan menyebabkan gigi tersebut jadi berlubang. Makanya makanan manis boleh tapi dibatasi gitu. Dan dilengkapi dengan cara menyikat gigi yang betul. Tetap ya. Oke. Boleh, tapi tidak berlebihan karena memang sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik. Tidak baik, guys. Jadi kalau misalnya boleh lah satu gitu coklat aja setiap harinya ya gitu. Kecil aja. Karena kadang kalau misalnya mana perempuan yang kalau misalnya lagi dapet gitu kan, lagi period tuh pengennya makan makanan coklat. Itu biasanya H-min beberapa hari sebelum dapet tuh biasanya pengennya makan yang manis gitu kan, kalau nggak pedas manis gitu. Ya coklat iya, kemudian juga es krim iya, kemudian boba-boba dan minuman-minuman yang dingin dok. Nah sebetulnya kalau minuman yang dingin atau mungkin panas itu baik nggak sih dok untuk kesehatan gigi? Sebenarnya untuk kesehatan giginya mungkin tidak berpengaruh terlalu signifikan ya. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang giginya sensitif, untuk orang-orang yang giginya lebih rapuh, lebih sensitif, itu kalau banyak minum dingin itu lebih men-trigger ya, merangsang untuk jadinya keluhan, jadi ngilu. Jadi iya, Grisa juga suka ngilu. Nah, jadi mending kita teh sebenarnya minumnya yang anget-anget aja. Oh, jadi harusnya minumnya yang anget-anget ya. Kalau dia gigi sensitif, kalau suka minum dingin, pasti kan dia lebih gampang terangsang jadi sakit. Betul. Jadi dihindari berarti ya gigi sensitif. Tapi kalau misalnya yang punya gigi sensitif itu tuh sebetulnya kenapa sih dok gitu? Kok bisa jadi sesensitif itu kalau misalnya minum minuman dingin atau misalnya makan makanan es krim dan lain-lain gitu? Gigi sensitif tuh macam-macam. Salah satu penyebabnya dari akar gigi yang terbuka. Akar gigi yang terbuka itu dari cara sikat gigi yang salah. Jadi ngerunut nih, kalau misalkan cara sikat giginya salah, itu gusi kita tuh bisa makin kebuka, terus mengekspos akar gigi kita. Nah, kalau mahkota itu kan dia nggak ada semacam pori-porinya gitu teh. Kalau dalamnya mahkota namanya dentin, dia ada pori-pori kecilnya. Pori-pori kecilnya itu langsung nyambung ke syaraf gigi kan. Makanya lebih sensitif kalau cara sikat giginya salah, akar giginya kebuka, pasien itu makan minum dingin, ngilu, yaitu karena si dinginnya itu langsung masuk nyambung ke syaraf giginya gitu. Jadi itu kerasa ternyata. ngilu bener. Oke. Atau misalnya kita juga kayak misalnya lama nih nggak makan terus tiba-tiba makan sesuatu gitu, tiba-tiba suka ada ngilu gitu dok. Itu juga termasuk bagian dari ini ya? Kayak Iya, salah satunya bisa dari situ, bisa dari akar yang terbuka atau ada gigi yang berlubang sebenarnya tapi nggak kelihatan. Kalau kita kasih nggak kelihatan, mungkin dia di bawah lubangnya di bawah di bagian leher giginya, mungkin dari situ. Oke, mungkin abis ini kita ke poli. Ditunggu. Kayak gitu. Oke. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi Grisa akan sambil bacain satu persatu pertanyaannya ya dok ya. Oke, ada dari Ibu Dian Wahyuni 27. Dok, tambal gigi belakang bisa kuat nggak? Katanya gitu. Untuk makan makanan yang keras mungkin ya. Oke, sekarang pertanyaannya tambalan bisa kuat enggak untuk gigi belakang? Iya. Jawabannya tergantung sisa gigi mahkotanya dan juga penggunaan pasiennya kayak gimana. Kalau misalkan gigi geraham kita kan dipakai untuk daikunya yang besar ya teh, untuk mengunyahnya berat ya. Beda sama gigi seri, gigi depan sama gigi taring kan. Jadi kalau sisa dinding gigi geraham itu cuma tinggal sedikit, lebih besar tambalan daripada dindingnya, ya kekuatan kunyahnya tentu bakal berkurang. Bakal berkurang. Dia daya kunyah, ketahanan daya kunyah bakal berkurang. Terus juga kalau itu dibandingkan dengan gigi yang utuh mahkotanya ada semua ya. Kalau misalkan juga pasiennya suka makan makanan yang keras, misalkan kayak kacang-kacangan, udah sisa mahkotanya tipis, tambalannya besar, pasiennya suka kunyah yang keras-keras, itu semakin menurunkan kekuatan tambalannya. Oke. Jadi sebetulnya rada
tahu diri aja gitu ya untuk kita atau misalnya warga masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang giginya sudah ditambal gitu kan, itu kan berarti sudah ada yang berkurang dari kekuatan yang sesungguhnya gitu. Jadi memang kita harus bisa aware sama diri sendiri untuk tetap memakan makanan yang sepertinya bisa aman untuk gigi sendiri gitu. Gitu Ibu. Oke. Ada lagi dari ini Bapak atau Ibu ya, Fatimah Durian Hutan. Sampurasun Wilujeng Enjing Promkes RSUD Sayang, salam somya. Bu dokter, gosok lidah sampai muntah nggak bahaya kah? Hatur nuhun. Nggak bahaya tah. Oke, nggak bahaya tah. Memang agak enak sih dok ya. Kalau misalnya memang untuk membersihkan mulut, kadang-kadang kalau lama kelamaan gitu memang suka jadi ini kan enak mual, gitu. Iya. Iya wajar sih karena kan itu kan harus agak ke belakang ya. Cuman kalau sampai muntah ya jangan. Ya jangan sampai ke belakang. Berarti caranya yang harus diperbaiki ya dok betul. Ya. Gitu. Tadi caranya seperti apa? Caranya ditarik ke bagian luar gitu. Ditarik ke bagian luar. Nanti kelihatan tuh tadi sikatnya kayak ada putih-putihnya gitu. Oke. Jadi sisa-sisa makanan. Jadi ditarik ke depan beberapa kali. Seperti itu ya. Kalau sampai muntah ya jangan diteruskan. Tapi kalau misalnya untuk warga Cianjur yang memang bagusnya sih ya berarti kita harus jadi kita harus bisa untuk bagaimana caranya supaya tidak muntah itu tadi gitu ya. Jadi mungkin terlalu dalam kalau sampai muntah terlalu dalam. Jangan atuh ya di Cianjur. Oke, ada lagi dari Ibu Dewi Septiani 4. Assalamualaikum, mau nanya, gigi saya berlubang terus kayak kalau sakit suka sampai ke kepala. Terus sudah ke dokter katanya udah dalam, udah ke akarnya, harus ke RS. Nah, solusinya gimana, Dok? Ya ke poli. Temuin dokternya. Ini kita karena harus konsultasi ya, Dok. Betul. Harus dilihat. Karena kalau misalnya gigi dan mulut kayaknya harus secara kasat mata. Bener sekali. Coba dong, Dok, silakan. Kalau kayak sama Grisel kayaknya nggak percaya. Ya, Ibu. Jadi tadi udah sampai sakit nyutup. Ya. Jadi kalau misalkan gigi udah rasanya ibu lagi diam, lagi nggak apa-apain, tiba-tiba dia nyututan, betul dia lubangnya udah masuk ke dalam syarafnya, ke dalam syaraf giginya. Si lubang itu kan ada bakterinya tuh, Teh. Bakterinya masuk ke dalam syaraf giginya menyebabkan gigi itu radang jadi sakit nyut-nyutan. Kalau udah gigi udah kayak gitu, pilihan perawatannya ada dua, Bapak Ibu. Ada satu namanya perawatan saluran akar. Jadi si bakteri yang udah masuk ke dalam syaraf giginya, akar giginya itu kita bersihkan, kita buang sampai dia bersih, sampai ibu nggak ada keluhan lagi, baru nanti bisa kita tutup akarnya, baru kita bisa tambal. Pilihan kedua, kalau gigi itu udah nggak bisa dipertahanin, udah nggak bisa perawatan saluran akar, gigi itu terpaksa harus dicabut. Oke. Jadi intinya sih jawabannya ke poli. Ke poli. Karena memang ya itu tadi yang Grisa sebutkan bahwa kalau misalnya kayaknya seputar gigi dan mulut itu kan sesuatu yang harus dilihat secara kasat mata ya, Dok. Terus kemudian juga kondisi dari masing-masing orang berbeda. Benar. Jadi harus dilihat dulu, asesmen dulu sama dokternya. Benar. Biar tahu harus kayak gimana. Tadi juga ada beberapa pilihan untuk perawatannya gitu. Jadi ya nggak bisa kalau misalnya apalagi datang ke ya ahli-ahlian itulah ya gitu. Jangan, mendingan ke dokter gigi aja gitu ya, karena sudah enak fasilitasnya di RSUD Sayang, ada dokter Raisa gitu. Betul. Yang penjelasannya akan luar biasa gitu. Nanti dijelasin sejelas-jelasnya sama dokter gitu. Jadi langsung aja ke poli ya, warga Cianjur. Tapi kalau misalnya gini, Dok, misalnya berlubang tapi nggak ada keluhan sakit, itu gimana, Dok? Apakah memang wajib dicabut kah gitu? Karena kan tadi kalau misalnya Grisel dengar memang ketika keluhan sakit kita harus menunggu si sakitnya reda dulu gitu, Dok, untuk bisa dicabut atau gimana? Kalau misalkan bolong tapi nggak sakit, justru curiga nih Teh sebenarnya. Oke. Kalau udah bolong, apakah bolongnya masih di atas? Apakah ambang sakit pasiennya tinggi jadi nggak ada keluhan gitu ya? Oke. Atau sebenarnya gigi itu udah bolongnya dalam tapi nggak sakit. Itu sebenarnya mungkin syarafnya udah mati dan udah jadi infeksi dalamnya. Dan itu justru bahaya. Jadi kalau kayak kondisi kayak gitu udah kayak sebenarnya kayak bom waktu sih. Jadi sebenarnya bakteri itu di dalam udah lagi berkembang biak tuh, dia mau membuat abses kan, mau membuat bengkak kah, atau lebih lain lagi mungkin udah jadi kista segala macam. Jadi ngeri. Jadi kalau misalkan Tete bilang bolong tapi nggak sakit nih, nggak ada keluhan, nah justru itu diperiksa lah.
Nah itu ternyata ya gitu, yang memang biasanya yang diam-diam menghanyutkan tuh jauh lebih bahaya. Iya, karena kalau misalnya tadi gitu kan nggak kerasa sakit, tapi ternyata justru faktor resikonya jauh lebih besar ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nggak hanya keluhan, kalau misalnya tadi Grisel bilang secara kasat mata giginya udah nggak beres, mending langsung aja konsultasi, datang ke RSUD Sayang ya, pergi Cianjur, karena ini penting banget kesehatan gigi dan mulut. Seperti lagu, daripada sakit hati mendingan sakit gigi, tapi enggak, sakit gigi itu sakit banget. Jadi sakit enggak dua-duanya dok, enggak Grisel nggak mau. Jadi tetap ya, pokoknya jangan sampai gigi sakit, karena memang kalau misalnya yang namanya gigi sakit juga bisa mengganggu aktivitas. Yang tadi kan yang ibu bilang tadi, sakit giginya sampai ke kepala gitu, nyut-nyutan dan lain-lain. Nah itu dia, bisa berubah mood juga, bahaya kalau udah berubah mood ya gitu. Oke, ada lagi dok dari Bapak Tendi Rustandidio, Sampurasun, Neng Grisel, Bu Dokter, mau nanya, bagusnya membersihkan mulut dengan kumur-kumur kah atau cukup dengan gosok gigi ya, hatur nuhun. Sebenarnya tadi udah dijelasin. Yang pertama adalah sikat gigi selama 2 menit ya dok ya. Betul. Dan mensikat giginya juga harus betul cara-caranya gitu ya. Mungkin di googling juga sudah banyak ya dok ya cara, atau di YouTube juga mungkin sudah banyak ya cara untuk menggosok gigi yang baik dan benar itu seperti apa. Iya, cuma takutnya masih ada gaya yang horizontal atau vertikal itu. Enggak boleh ya. Jadi untuk yang horizontal dan vertikal itu sudah tidak disarankan. Yang disarankan adalah mencungkil tadi ya. Atau diputar boleh teh. Diputar gitu. Kemudian setelah itu dibersihkan menggunakan benang gigi atau apa tadi namanya? Dental floss atau tambahannya kumur-kumur. Jadi tetap aja sikat gigi nomor satu ya. Tetap harus disikat, karena kalau misalnya gak disikat memang Grisel juga nggak yakin kotoran-kotorannya bisa terangkat gitu. Wargi Cianjur. Adakah lagi pertanyaan yang masuk? Oke, jadwal konservasi gigi Senin sampai Jumat ya dok. Betul. Ya. Sebelum mendaftar, pasien meminta penjadwalan terlebih dahulu ke petugas Poli. Betul. Karena memang antriannya cukup panjang ya. Iya, jadi karena pasien perawatan saluran kan ada jadwal kontrolnya ya teh. Jadi ada jadwal ada jadwal kontrol. Oke. Jadi pasien yang minggu lalu itu udah ada jadwal terkontrolnya minggu depannya. Jadi untuk menghindari bentrok jadwal, sebaiknya pasien datang ke Poli, ke petugas Poli untuk minta dijadwalkan dulu. Oke. Jadi sebelum daftar itu dijadwalkan dulu ya dok ya? Iya, jadi minta ke petugas Polinya, minta dijadwalkan dulu gitu. Kayak gitu. Dan bisa pakai BPJS? Bisa. Jadi untuk warga Cianjur tidak ada lagi alasan untuk tidak datang dan konsultasi ke dokter, karena semuanya sudah enak ya, bisa dijadwalkan, kemudian juga bisa menggunakan BPJS, jadi nggak perlu khawatir. Bener. Oke. Dok, Grisel penasaran sama ini, mengunyah permen karet. Grisel salah satunya juga sangat hobi mengunyah permen karet, karena bagi Grisel, daripada Grisel banyakin makan nyemil gitu, mending Grisel itu ngunyah permen karet. Itu gimana dok? Ini berarti substitusi camilan ya? Apakah permen karet itu bagus untuk kesehatan gigi dan mulut? Karena memang ada beberapa yang permen karet yang diciptakan rasanya mint dan jadi gitu-gitulah. Sebenarnya bermasalah tuh di gulanya sih teh. Bermasalah di gulanya. Kalau kita senang makan permen karet nih yang manis-manis ya, itu kan justru gulanya gulanya dapat menyebabkan di berlubang sebenarnya itu. Kalau untuk teksturnya sendiri apa segala macam, maunya permen karet nggak apa-apa sebenarnya. Cuman dari gulanya itu terus kan ada juga permen karet yang judulnya xylitol. Itu xylitol itu salah satu komponen atau bahan yang bisa mencegah gigi berlubang. Apa tadi dok? Xylitol. Sebenarnya itu salah satu mereknya, cuman dia tuh sebenarnya dia adalah seperti fluoride gitu loh teh. Tapi ya itu nggak boleh terlalu banyak. Tetap ya. Setiap hari boleh dikonsumsi dok? Nggak boleh. Jangan. Grisel masih mencari pembelaan ya dok. Diganti cemilan yang lebih sehat aja. Buah-buahan. Tapi ya buah dan sayur. Karena memang permen karet bagi Grisel juga ngerasanya sih ya, kalau Grisel tuh
selain untuk menghindari Grisel nyemil, juga Grisel ngerasanya agak seger dan jadi apa ya, untuk senam mulut aja biar pipinya nggak tembem. Enggak ya, itu hanya akal-akalan bulus Grisel aja. Oke, masih ada akal lagi pertanyaan yang masuk wargi Cianjur? Oke, mungkin ada pesan apa nih atau pesan apa sih sebetulnya yang mau disampaikan dari Hari Kesehatan Gigi dan Mulut ini? Mungkin ada dari dokter mau menyampaikan ke warga Cianjur, silahkan dok. Oke. Tadi kan temanya be proud of your mouth ya. Mungkin ini Tes, kayak podcast kita yang pertama sih Teh, yang pasien anak yang pasien anak giginya banyak yang bolong. Jadi mungkin kesempatan sekali lagi di sini mau mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semua warga Cianjur untuk sangat menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anaknya, apalagi yang udah muncul udah keluar gigi permanennya. Itu benar-benar mesti ekstra dijaga karena gigi tersebut tidak akan terganti, tidak akan berganti lagi, nggak ada gigi penggantinya. Jadi untuk bapak ibu warga Cianjur itu anak-anaknya mohon dijaga kesehatan gigi dan mulutnya kayak gitu. Karena masih banyak sih Teh di poli ya yang anak-anak kecil giginya berlubang besar, bengkak, ya udah untuk mempertahankan giginya tuh udah susah ya. Betul, kayak gitu sih. Balik lagi, kalau misalnya untuk anak-anak mungkin ini adalah PR besar untuk bagi orang tuanya ya, ayah dan bunda di rumah nih. Untuk anak-anak kan kayaknya susah banget Grisel aja ke keponakan gitu ya, mintanya coklat mulu kalau ketemu gitu. Ya udah Grisel kasih, padahal kan ya itu juga sangat tadi ya, kalau sesuatu yang berlebihan nggak baik gitu. Jadi ya sebisa-bisanya ayah dan bunda di rumah jagalah kesehatan gigi dan mulut untuk anaknya. Karena kalau anak-anak kan masih belum bisa mengatur diri sendiri gitu. Benar. Kita aja yang udah segede gini gitu ya, kadang kalau misalnya masih belum aware terhadap kesehatan gigi dan mulut, apalagi anak-anak gitu. Tapi kesehatan gigi dan mulut itu nggak kenal umur ya dok ya, harus semua gitu, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa juga harus aware banget terhadap kesehatan gigi dan mulut gitu. Ada lagi dok pertanyaan yang masuk? Oke, dari Ibu Salwa _Husnul. Selamat pagi dokter, maaf mau tanya, kalau untuk gigi depan patah akibat jatuh dari motor, harus ditambal apa dibiarkan aja? Terima kasih sebelumnya dok. Oke. Gigi patah jatuh dari motor. Ini juga banyak kejadian di poli. Oh banyak? Banyak ya. Oke. Jadi kalau gigi patah, pertama langsung periksakan ke poli ya. Ibu nanti kalau misalkan kejadian nih gigi patah harus langsung periksakan ke poli. Nanti di poli itu dicek patahnya segimana, separah apa, posisinya di mana. Kalau patahnya dia sampai ke akar itu mungkin udah nggak bisa diselamatkan lagi. Kalau dia patahnya vertikal gitu, dia patahnya tuh ke akar. Kalau patahnya horizontal dilihat apakah di bagian emailnya aja, bagian mahkota yang putihnya aja, atau bagian sampai ke bagian dentin. Dentin itu di dalam email ya. Kalau masih di email, di dentin, patahnya di mahkota, mungkin masih bisa dilakukan penambalan langsung. Penambalan langsung. Nanti itu diobservasikan Teh, nanti jadi keluhan atau enggak, jadi warnanya jadi berubah atau enggak ya? Jadi kehitaman atau enggak, jadi terjadi bengkak atau enggak. Nah, kalau udah patahnya syarafnya terekspos, ada merah-merah tuh, titik merah kelihatan, itu kemungkinan besar harus dilakukan perawatan saluran akar. Sama kayak tadi kalau udah jatuh pas awal oke nih, saya nggak ada keluhan, nggak ada sakit, nggak ada, langsung ditambahkan sama dokternya. Tapi nanti setelah seminggu 2 minggu tiba-tiba terjadi perubahan warna, tiba-tiba terjadi bengkak, tiba-tiba terjadi keluhan. Nah, itu nanti kemungkinan besar akan dilakukan perawatan saluran akar. Si syarafnya dibersihkan, disterilkan, baru ditutup, baru dilakukan penambalan. Jadi kalau penanganan gigi patah, pertama ibu harus langsung periksakan ke dokter gigi, karena itu mesti dicek dia sampai mana patahnya. Itu tadi ya. Kalau gigi patah ya memang harus dicek langsung ke dokter, karena akan dilihat dan di asesmen dulu sama dokter. Di dulu, karena kita nggak tahu patahnya itu pembengan di mahkota aja, di akar aja, gitu. Atau bahkan mungkin tulangnya juga ada yang patah. Karena nggak kelihatan ya dok, kalau misalnya soal gigi itu. Oke. Ada lagi dok dari dokter, karena ini namanya Bapak Endi Pramudia, udah pasti ini dokter. Bisa tahu ini dokter ya dok? Oke, dok mau tanya, saya trauma berkali-kali ditambal, lalu jarak 6 bulan sampai 1 tahun sudah nyeri kembali. Apakah baiknya langsung dicabut atau ditambal kembali dok? Oke. Sudah ditambal, sakit, apakah harus ditambal kembali? Nah, oke dok, jadi sama, harus diperiksa lagi dulu.
Dokter jangan males ke poli. Harus diperiksa dulu karena itu sisanya segimana, apakah masih bisa dilakukan perawatan, kalau sudah selesai perawatan apakah masih bisa ditambah, kalau misalkan udah tidak memungkinkan ya dengan berat hati gigi tersebut harus dicabut. Sisanya kalau udah sisanya sedikit banget, udah tinggal akar, udah nggak ada tempat untuk nambal ya harus dicabut nggak bisa dipertahankan. Tapi balik lagi semua harus dilaksanakan serangkaian pemeriksaan dulu. Betul. Supaya bisa tahu gimana gitu yang terbaik untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Tapi Dok Grisa juga penasaran ini, warna dari gigi sendiri yang bagus itu seperti apa? Kemudian kalau misalnya berubah nih warnanya misalnya ke kuningan atau ke coklat, ya Allah coklat mungkin lah. Gitu gimana sih dokter punya tips nggak sih untuk gimana caranya supaya membersihkan warna giginya itu sendiri? Jadi warna gigi kadang-kadang pasien nih pengennya warna giginya apalagi zaman sekarang kan putihnya bukan putih natural, putihnya putih. Ini tuh pasien-pasien pengennya giginya putih, terus tanyanya putih itu sehat ya? Putih bersih iya betul sehat, tidak putih bersih tidak berlubang itu betul sehat. Kalau putihnya kayak tembok gitu, putihnya putih ya itu sebenarnya nggak dianjurkan ya. Jadi kalau misalkan dok gigi saya ini agak kuningan, agak gini, agak gitu, yang penting dia nggak berubah, gue sih dalam keadaan sehat, tambalan semua bagus, udah oke gitu. Kalau misalkan ada yang warna giginya gelap, keabuan, kekuningan, itu bisa disebabkan dari pas waktu kecilnya banyak mengonsumsi antibiotik jadi kayak gitu. Kalau misalkan kondisi terjadi kayak gitu, tapi giginya nggak berlubang, apa segala macam, sebenarnya oke aja. Tapi kalau aman. Tapi kalau misalkan pasien yang mengeluhkan, aduh gigi saya ini warnanya kegelapan, ini itu bisa dilakukan perawatan. Jadi bisa dan ada estetik. Ya? Betul ada. Cuman kalau pasiennya sekedar hanya ingin warna putih tembok putih tembok itu nggak disarankan sebenarnya. Putih cemerlang, putih sehat, putih bersih itu oke. Tapi kalau misalnya ada nih dok salah satu merek yang sering banget muncul di FYP Grisel sekarang ini, itu yang ditempel dok. Ada apa itu namanya? Itu untuk memutihkan gigi atau? Untuk memutihkan gigi. Berarti bleaching ya? Iya. Ini perawatannya bleaching berarti bleaching. Ya? Nah, bleaching itu adalah salah satu perawatan untuk kita memutihkan atau menaikkan warna gigi. Itu boleh, dengan catatan harus dengan kontrol dokter ya. Karena bleaching itu kan kita pakai larutan kimia ya, larutan kimia yang ada konsentrasinya. Kalau pasiennya pakai merek asal yang muncul di FYP itu, yang kita nggak tahu dia konsentrasinya berapa, pasiennya pakai terus nggak ada kontrol dokternya, nggak ada kontrol produknya juga, nggak ada kontrol konsentrasinya, itu bisa berlebihan kan. Dan berlebihan itu si bahan kimia itu akan merusakkan email, akan merusakkan email gigi kita. Mungkin nggak kelihatan berlubang, nggak mungkin, tapi dia secara mikro tuh dia rusak, jadi rapuh gitu emailnya. Mungkin giginya putih, kelihatan putih bagus, tapi sebenarnya emailnya rusak kayak gitu. Jadi kalau misalkan wargi Cianjur sekalian ingin memutihkan dengan cara, salah satu caranya itu adalah bleaching, itu boleh dengan catatan, dengan kontrol dokter, dengan di bawah pengawasan. Di bawah pengawasan. Udah gitu juga kita mesti benar-benar lihat produk yang dipakai apa. Karena itu tadi saya bilang itu larutan kimia yang bisa bahaya kalau dipakainya asal-asalan. Nah, kayak gitu. Tapi boleh sebenarnya. Gitu ya wargi Cianjur tuh. Sudah sangat jelas sekali tentang kesehatan gigi dan mulut gitu. Untuk wargi Cianjur yang pertanyaannya belum Grisel sebutkan, boleh silahkan nanti DM aja ke admin ke RSUD Sayang Dosomea, nanti akan Grisel tanyakan langsung kepada dokternya. Terima kasih untuk wargi Cianjur yang sudah nonton live Instagram RSUD Sayang di podcast dokter kita. Terima kasih juga dokter. Terima kasih sudah diundang lagi. Sudah mau ngobrol-ngobrol dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 2023. Wargi Cianjur jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Dan jangan lupa follow Instagram, Facebook RSUD Sayang Dosomea. Dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat ya. Seperti tema pada kali ini adalah Be Proud of Your Mouth. Jadi kita harus menjaga selalu kesehatan gigi dan mulut. Untuk wargi Cianjur yang punya permasalahan terkait kesehatan gigi dan mulut, silakan langsung datang ke Poli untuk menanyakan jadwal terkait dan langsung bisa konsultasi bersama dokter. Untuk wargi Cianjur yang punya permasalahan terhadap kesehatan, silakan juga datang ke RSUD Sayang dan lakukan serangkaian pemeriksaan. Terima kasih sekali lagi untuk wargi Cianjur. Terima kasih
kasih dokter. Terima kasih. Oke, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.